Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar dengan NIM 2208060053. Dosen pengampu Imam Saputra Yamin, SKM MEPIT. Di sini saya akan membuat tutorial tentang pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dengan melakukan uji chi-kuadrat atau uji chi-square. Sebelum melakukan uji chi-kuadrat atau chi-square pada kasus penelitian, jadi ini adalah data yang sudah di-entry dan ini yang akan dijadikan contoh data penelitian dari uji chi-kuadrat atau uji chi-square, yaitu uji chi-kuadrat. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan pekerjaan dengan perilaku menyusui. Variabel pekerjaan berisi dua nilai, yaitu tidak bekerja dan bekerja. Dan variabel menyusui berisi dua nilai, yaitu eksklusif dan non-eksklusif. Untuk mengerjakan soal ini, gunakan data susu SAP pada data view. Adapun prosedur di SPSS sebagai berikut. Pertama, pastikan Anda berada pada data editor ASI SAP pada data view. Dari menu SPSS, klik Analyze. Kemudian pilih Descriptive Statistics. Lalu pilih Cross-Tab. Sesaat akan muncul menu seperti yang di layar. Dari menu Cross-Tab, ada dua kotak yang harus diisi. Pada kotak row, diisi variabel independen, variabel bebas. Dalam contoh ini, variabel pekerjaan masuk ke kotak row. Pada kotak kolom, diisi variabel dependennya. Dalam contoh ini, variabel perilaku menyusui masuk ke kotak kolom. Klik Option. Pilih menu statistik. Setelah pilih menu statistik, klik pilihan chi-square dan klik pilihan risk. Klik Continue. Klik option cell. Terus present text dan klik row. Dan klik Continue. Lalu klik OK. Hasilnya tampak sebagai berikut. Pada hasil di atas, tertampil tabel silang antara pekerjaan dengan pola menyusui, dengan angka di masing-masing selnya. Angka yang paling atas adalah jumlah kasus masing-masing sel. Angka kedua adalah persentase menurut baris atau data yang kita analisis pada data view ASI SAP. Berasal dari penelitian cross-sectional, sehingga persen yang ditampilkan adalah persentase baris. Namun bila jenis penelitiannya case control, angka persentase yang digunakan adalah persentase kolom. Dari analisis data di atas, maka interpretasinya ada banyak 18 atau 72,0% ibu yang tidak bekerja menyusui bayi secara eksklusif. Sedangkan di antara ibu yang bekerja, ada 8 atau 32,0% yang menyusui secara eksklusif. Secara eksklusif, hasil uji chi-square dapat dilihat pada kotak chi-square test. Dari printout, muncul dengan beberapa bentuk atau angka, sehingga menimbulkan pertanyaan. Angka yang mana kita pakai? Apakah person, continuity correction, likelihood, atau Fisher? Aturan yang berlaku pada chi-square adalah sebagai berikut. Bila pada 2 kali 2 dijumpai nilai expect atau harapan kurang dari 5, maka digunakan adalah Fisher exact test. Bila tabel 2 kali 2 dan tidak ada nilai E lebih kecil dari 5, maka uji yang dipakai sebaiknya continuity correction. Aturan yang ketiga yaitu bila tabelnya lebih dari 2 kali 2, misalnya 3 kali 2,
3 kali 3, dan lain sebagainya, maka digunakan uji Fresh dan chi-square. Aturan yang keempat, uji Liaquat ratio atau linear bilinear assessment biasanya digunakan untuk keperluan lebih spesifik, misalnya analisis stratifikasi pada bidang epidemiologi dan juga untuk mengatur hubungan linear dua variabel kategori, sehingga kedua jenis ini jarang digunakan. Untuk mengetahui adanya nilai E kurang dari 5 dapat dilihat pada footnote B di bawah kotak chi-square test, dan tertulis di atas nilainya 0 sel atau 0%. Berarti pada tabel silang di atas tidak ditemukan ada nilai E lebih kecil dari 5. Dengan demikian kita menggunakan chi-square yang sudah dilakukan koreksi continuity correction dengan p-value dapat dilihat pada kolom asymmetric dan terlihat p-value-nya sama dengan 0,011%. Berarti kesimpulannya ada perbedaan perilaku menyusui eksklusif pada antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif. Uji chi-square hanya dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dua variabel, sehingga uji ini tidak dapat mengetahui derajat atau kekuatan hubungan dua variabel. Untuk mengetahui besar atau kekuatan hubungan banyak metodenya tergantung latar belakang disiplin keilmuannya. Misalnya untuk ilmu sel dengan melihat koefisien PHI, koefisien kontingensi, dan Kramers P. Sedangkan untuk bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, digunakan nilai OR atau RR. Penyajian dan interpretasi di laporan penelitian. Tabel distribusi responden menurut jenis pekerjaan dan perilaku menyusui. Pada tabel distribusi responden menurut jenis dapat disimpulkan bahwa hasil analisis hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif diperoleh bahwa ada banyak 8 atau 32% ibu yang bekerja menyusui bayi secara eksklusif. Sedangkan di antara ibu yang tidak bekerja ada 18 atau 72%, 72,0% yang menyusui secara eksklusif. Yang hasil uji statistik diperoleh nilai P sama dengan 0,011, maka dapat disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian menyusui eksklusif antara ibu tidak bekerja dengan ibu yang bekerja, atau ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan perilaku menyusui. Dari hasil analisis diperoleh pula nilai OR sama dengan 5,464, artinya ibu tidak bekerja mempunyai peluang 5,46 kali untuk menyusui eksklusif dibanding ibu yang bekerja.